Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tema 8 untuk kelas 4 SDIT An-Nahl. Kali ini kita akan bahas tentang subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, kali ini kita akan merangkum dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Sebelum itu, mari kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keunikan daerah tempat tinggal bisa diketahui dari keunikan fisiknya dan keunikan sosial budayanya. Contoh dari keunikan fisiknya yaitu sungai, sawah, gunung, dan bentuk rumah. Contoh dari keunikan sosial budaya misalnya adat istiadat, seni, dan bahasa. Keunikan sosial budaya. Kita bisa menemui keunikan sosial budaya dari tarian daerah. Tarian daerah di Indonesia memiliki keunikan yang beragam, yaitu contohnya tari saman dari Aceh, tari serimpi di Jawa Tengah, tari pendek dari Bali, tari kipas rumpun dari Sumatera Selatan. Nah, keunikannya dari mana? Keunikannya tuh dari gerakannya. Nah, gimana gerakan tari saman? Itu semangat dan cepat. Tari serimpi gerakannya gemulai dan lambat. Tari pendek energik dan dinamis. Tari kipas rumpun gerakannya lincah dan gesit. Dalam menari, kita harus memperhatikan tentang unsur-unsur tari. Dan sekarang unsur utama tarian adalah gerakan tari. Apa itu gerak tari? Gerak tari itu adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Kemudian unsur tari lainnya adalah busananya, tata riasnya, iringan lagunya, dan propertinya. Properti itu adalah perlengkapan tarinya. Karya tari dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tradisional dan tari kreasi baru. Tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contohnya tari serimpi Sangopati dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Kalau tari kreasi baru sering disebut tari modern yang merupakan karya tari garapan baru. Contohnya tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Di mana kita melihat keunikan sebuah tari? Nah, kita bisa melihat keunikannya dari gerakannya. Nah, gimana ciri-ciri gerak tari yang unik? Nah, secara umumnya bisa kita lihat dari contoh tari Bali. Gerakannya energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya tangan, kaki, kepala saja yang digerakkan, tapi juga matanya. Kemudian contoh kedua adalah tari dari Sumatera. Gerakannya lincah dan gesit. Lebih menekankan gerakan kaki, gerak lengan, tangan, leher, dan kepala, tidak rumit. Bagaimana cara kita untuk menilai atau mengidentifikasikan gerakan tari secara khusus? Misalnya kita ambil tari Saudati dari Aceh. Pertama, kita bisa melihat peragaannya itu diperagakan oleh berapa orang. Jadi tari Saudati ini tarian kelompok dan diperagakan itu tidak menggunakan alat musik, tapi nyanyian dari dua orang. Kemudian gerakannya dinamis dan langkah maju mundur ke samping kanan kirinya dengan lari, diangkat kaki tingginya itu dilakukan dengan cepat. Kemudian tepukan dada menimbulkan suara keras dan dalam serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya itu membuat tari Aceh itu menarik. Tari perang merupakan contoh tari kreasi dari Papua. Nah, sekarang yuk kita buat tari kreasi yang diiringi oleh lagu Apuse. Oke.
kita bahas tentang tokoh dalam cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam sebuah cerita, tokoh itu dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Bagaimana kita pelajari kemarin, tokoh protagonis itu tokoh utama dalam sebuah cerita, kalau antagonis tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Nah, tokoh protagonis dan tokoh antagonis dapat ditentukan dengan cara: satu, memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Yang kedua, tokoh protagonis selalu ada dari awal, tengah hingga akhir cerita. Peristiwa dalam cerita berfokus kepada tokoh protagonis, dan tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Dalam membaca sebuah cerita, pasti kadang kita menikmatinya, kadang tidak. Nah, gimana sih cara menikmati sebuah cerita itu? Nah, yang pertama itu mengenal tokoh ceritanya dulu. Yang kedua, memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Yang ketiga, memahami latar yang menggambarkan lokasi dan waktu cerita. Nah, gimana cara mengenal tokoh cerita? Nah, itu dengan menulis nama-nama tokoh untuk mudah mengingatnya di atas sebuah kertas. Yang kedua, memahami sifat tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita. Nah, untuk memahami jalan cerita dari awal hingga akhir, gimana caranya? Nah, membagi cerita bagian awal, tengah, dan akhir dengan cepat. Terus mencari kalimat atau kata kuncinya, kemudian menyimpulkan isi cerita. Setelah menikmati cerita, kita masuk kepada pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, itu tentang gaya. Gaya ada apa aja? Ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya lainnya. Sekarang kita bahas 3 dulu dan contohnya. Nah, tentang gaya otot, contohnya pengaruh dari menarik mobil mainan. Mobil mainan kan tidak bisa bergerak atau dia diam. Nah, ketika ada yang menarik, mobilnya akan menjadi bergerak. Dan pengaruh gaya gesek bagaimana? Contohnya di rem sepeda. Ketika kita mengayuh sepeda dengan kencang, untuk supaya berhenti sepedanya, gaya apa yang kita lakukan? Ya, gaya gesek. Gaya gesek pada rem sepeda. Jadi rem sepeda menyebabkan sepedanya berhenti. Kemudian gaya pegas. Nah, gaya pegas itu contohnya dari bola basket. Bola basket itu terbuat dari karet yang elastis. Nah, jika memantul, bola basket memantul, jika dijatuhkan ke bawah, dia akan bergerak ke atas. Sekarang kita akan mengidentifikasi pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Jadi jenis pekerjaan di setiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi alamnya masing-masing. Nah, misalnya ada di Jepara. Jepara itu dikenal sebagai kota ukiran dan penghasil furniture. Nah, karena banyak di sana terdapat hutan jati. Nah, jadi masyarakatnya banyak bekerja sebagai pengukir furniture. Dari misalnya dari hutan jati, kemudian ditebang kayunya, kemudian jadi kayu gelondongan, kemudian ada yang mengukir, membuat mebelnya, kemudian ada yang mengukir sebagus mungkin, kemudian dibeli oleh konsumen. Nah, begitu juga misalnya daerah kita, misalnya banyak peternak ayam misalnya, kemudian pasti jenis pekerjaannya tidak jauh-jauh dari peternakan tersebut.
jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Nah, sebagaimana telah kita pelajari tentang kegiatan ekonomi apa saja, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Nah, orang yang memproduksi barang itu namanya orangnya produsen. Kalau distribusi, yang menyalurkan barang, orang yang menyalurkan barang itu disebut distributor. Nah, konsumsi yang memakai barang tersebut itu orangnya namanya konsumen. Nah, untuk jenis pekerjaan, kalau jenis pekerjaan produksi, contohnya bisa ada petani, nelayan, buruh pabrik, dan sebagainya. Kalau jenis pekerjaan di bidang produksi, bisa pedagang, tukang pos, dan lain sebagainya. Nah, konsumsi itu jenis pekerjaan konsumsi ada pembeli, ya, jadi semua pembeli itu adalah di bidang jenis pekerjaan di bidang konsumsi. Sekarang tentang keberagaman karakteristik individu. Sebagaimana telah kita pelajari tentang karakteristik individu, ada karakteristik fisik, ada karakteristik kegemaran, ada karakteristik sifat. Nah, setiap orang karakteristiknya beragam atau berbeda-beda, mulai dari keluarga, di sekolah, bahkan di masyarakat. Terus bagaimana pendapat kita tentang keberagaman itu, tentang perbedaan karakteristik kita yang saling berbeda dan penuh ragam? Nah, contoh pendapatnya adalah keragaman harus kita syukuri dengan saling menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Kemudian keberagaman itu bisa mempererat rasa tolong-menolong antar teman serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Kemudian keberagaman hendaknya disikapi secara positif. Jadi ada misalnya yang kita tidak suka tentang karakteristiknya. Nah, kita harus saling mengingatkan dan jangan sampai terpecah belah, karena kita bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Demikianlah rangkuman subtema 2 kali ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.